Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anindya Dwi Septiani dengan NIM 3062328. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam dosen pengampu Ibu Nurul Maisal, MHI. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peran instrumen ekonomi Islam dalam pemberdayaan masyarakat dengan fokus studi kasus pada program zakat produktif Basnas Indonesia. Nah, tema ini saya pilih karena menurut saya itu ekonomi Islam punya cara unik untuk membangun kesejahteraan yang adil tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini teman-teman, kita tahu kalau masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia itu masih cukup besar. Banyak masyarakat yang belum punya akses ke sumber penghasilan yang stabil. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, masalah ini itu bisa dijawab lewat instrumen-instrumen ekonomi Islam, salah satunya yaitu zakat. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Artinya, dalam Islam, harta bukan cuma untuk buat diri sendiri, tapi juga punya tanggung jawab sosial. Nah, kalau kita bicara soal instrumen ekonomi Islam, itu intinya adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Beberapa contohnya antara lain seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, semua instrumen itu punya tujuan yang sama, yaitu supaya kekayaan itu tidak cuma berputar di kalangan orang kaya saja, tapi bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Jadi, ekonomi Islam itu bukan cuma bicara tentang uang, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya, yaitu Basnas. Basnas atau kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Selain menyalurkan zakat konsumtif untuk kebutuhan pokok, Basnas juga punya program yaitu zakat produktif. Apa sih zakat produktif itu? Zakat produktif yaitu bantuan zakat yang dipakai untuk modal usaha atau pemberdayaan ekonomi. Manfaatnya juga sangat bermanfaat, bukan cuma untuk membantu, tapi juga membuat penerima zakat itu menjadi mandiri. Program ini memberi modal usaha ke masyarakat kecil seperti peternak, pedagang, atau pelaku UMKM. Lalu mereka diberi pelatihan dan pendampingan agar usahanya itu bisa berkembang. Misalnya ada program Balai Ternak Basnas, di mana peternak itu diberi modal sapi ataupun kambing, lalu hasilnya itu dibagi secara adil. Jadi istilahnya gini, penerima zakat itu bukan cuma diberi ikan, tetapi juga diajari bagaimana cara memancing. Seperti itu teman-teman. Dari hasil laporan Basnas, program zakat produktif ini ternyata bertambah sangat besar. Pendapatan mustahik atau penerima zakat bisa naik 2 kali lipat setelah ikut program. Selain itu, banyak yang akhirnya menjadi mandiri dan tidak tergantung oleh bantuan tersebut. Artinya, zakat bisa jadi alat pemberdayaan, bukan cuma bantuan sementara. Nah, ini juga menunjukkan kalau prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam itu bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi teori, zakat produktif ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Ada prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong, ada juga prinsip adil ataupun keadilan. Dengan zakat produktif, kekayaan bisa didistribusikan secara adil dan ekonomi masyarakat bawah bisa naik kelas. Nah, inilah tujuan utama dari ekonomi Islam, yaitu tercapainya falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi, kesimpulannya, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, wakaf itu punya peran besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Lewat program zakat produktif Basnas,
berhasil menunjukkan bahwa zakat bukan cuma kewajiban ibadah, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi yang nyata. Semoga dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam, masyarakat bisa semakin adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.